Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami, yaitu makalah yang berjudul Problematika Studi Hukum di Indonesia dengan saya Agnes Cipta Nur Fadilah dan teman saya Arista Prasetya Raida Rusman. Baik, langsung saja pada materi yang pertama, yaitu tentang penyalahgunaan miras dan narkoba. Narkoba adalah suatu bahan atau zat yang jika dimasukkan ke dalam tubuh manusia dengan cara dihirup, diminum maupun disuntikkan dapat mengubah suasana atau perasaan seseorang, mengubah pikiran dan juga perilaku seseorang yang mengkonsumsi narkoba tersebut. Narkoba sendiri memiliki singkatan yaitu narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya yang berbahaya. Narkotika sendiri adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang menyebabkan penurunan kesadaran terhadap seseorang yang telah mengkonsumsi narkotika tersebut. Selain kecanduan, mengkonsumsi narkoba juga memiliki efek lain, yaitu depresan, stimulan, dan halusinogen. Dan dampak lain, jika seseorang mengkonsumsi narkoba secara terus-menerus, maka akan mengakibatkan ketergantungan. Dan hal tersebut juga mengakibatkan seseorang memiliki gangguan fisik maupun gangguan psikologi. Selain narkotika, miras juga menjadi salah satu barang yang mungkin masih sering dikonsumsi oleh beberapa orang, baik dari kalangan muda sampai kalangan tua. Berbeda dari narkotika, miras atau singkatan dari minuman keras adalah minuman beralkohol yang mengandung etanol yang dihasilkan dari penyulingan. Dampak dari mengkonsumsi alkohol atau miras ini di setiap individu itu memiliki dampak yang berbeda-beda. Dan dampak yang paling umum adalah mabuk atau teler atau tidak sadarkan diri. Dan hal tersebut dapat menyebabkan cedera sampai dengan kematian. Mengkonsumsi alkohol secara berlebihan dalam jangka panjang dapat menyebabkan hal-hal seperti kerusakan jantung, tekanan darah tinggi, stroke, kerusakan hati, kanker saluran pencernaan, impotensi dan berkurangnya kesuburan, kesulitan tidur, resiko terkena kanker payudara, kerusakan otak dengan perubahan kepribadian dan suasana perasaan, dan juga sulit mengingat dan berkonsentrasi. Ketergantungan terhadap alkohol ini dapat diputus apabila ada kemauan dari seseorang yang telah mengkonsumsi dan memiliki riwayat ketergantungan terhadap alkohol tersebut. Tapi ketika seseorang tersebut memutuskan untuk berhenti tidak minum alkohol, maka akan muncul beberapa gejala putus alkohol. Gejala tersebut biasanya terjadi dalam waktu 6-24 jam setelah minum yang terakhir dan dapat berlangsung kurang lebih selama 5 hari. Dan gejala tersebut adalah gemetar, mual, cemas, depresi, banyak mengeluarkan keringat, nyeri kepala, dan sulit tidur. Sulit tidur ini biasanya berlangsung dalam beberapa minggu ketika seseorang tersebut memutuskan untuk putus alkohol. Gejala-gejala dari putus alkohol tersebut sangat berbahaya dan orang yang minum lebih dari 8 kali standar minum per hari dianjurkan untuk berkonsultasi kepada ahli kesehatan jika ingin memutuskan untuk putus alkohol, berhenti mengkonsumsi alkohol. Mengapa seseorang yang putus alkohol ini harus berkonsultasi kepada ahli kesehatan? Karena untuk mencegah komplikasi terhadap seseorang tersebut dan agar mendapatkan terapi medis. Baik, materi selanjutnya adalah hukum sebagai gejala dalam kehidupan masyarakat. Seperti yang sudah dijelaskan di dalam makalah, yang disebut hukum adalah fenomena sosial dari suatu masyarakat yang berwujud sebagai norma yang berperan sebagai instrumen untuk mewujudkan ketertiban, keadilan, dan mencapai tujuan hidup bersama, yaitu kesejahteraan.
Hukum merupakan perikelakuan dan patokan bagi perikelakuan. Psikologi memegang peranan yang sangat penting untuk mengungkapkan latar belakang perikelakuan hukum. Dari berbagai manifestasi hukum dalam pengaturan kehidupan manusia atau masyarakat, yang tampak nyata adalah peraturan hukum yang merupakan bagian dari norma. Adapun pengertian hukum yang terkandung dalam norma, hukum itu ada yang diangkat dari pengertian sehari-hari dan ada pula yang diciptakan atau diformulasikan secara khusus sebagai pengertian teknis dari hukum itu sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya saya akan menyampaikan mengenai materi psikologi forensik. Yang pertama mengenai permasalahan psikologi forensik di Indonesia. Berbagai permasalahan terkait dengan proses pengadilan pidana semakin banyak terjadi di Indonesia. Permasalahan tersebut sering hanya diperhitungkan sebagai permasalahan hukum. Berikut beberapa permasalahan hukum yang sangat akrab dengan kita sehari-hari. Yang pertama, berbagai kasus kriminal. Yang kedua, permasalahan terkait dengan pengadilan. Yang ketiga, permasalahan penanganan lembaga pemasyarakatan. Poin yang kedua mengenai tentang definisi psikologi forensik. Psikologi forensik merupakan istilah yang dapat memayungi luasnya cakupan keilmuan psikologi forensik. Komunitas psikologi forensik di Indonesia juga menyepakati istilah psikologi forensik dengan membentuk komunitas minat di bawah HIMPSI dengan nama Asosiasi Psikologi Forensik di Indonesia. Yang poin yang ketiga mengenai psikologi forensik, ilmuwan dan praktisi. Individu yang berkecimpung dengan psikologi forensik dapat dibedakan sebagai berikut. Yang pertama mengenai ilmuwan psikologi forensik. Tugasnya melakukan kajian atau penelitian yang terkait dengan aspek-aspek perilaku manusia dalam proses hukum. Yang kedua mengenai praktisi psikologi forensik, memberikan bantuan profesional berkaitan dengan permasalahan hukum. Materi selanjutnya mengenai perkembangan sistem pemidanaan di Indonesia. Yang pertama, sistem kepenjaraan pada tahun 1945 sampai 1964. Sejak Indonesia merdeka, sebelum sistem pemasyarakatan muncul, diberlakukan sistem kepenjaraan yang berasal dari Eropa. Sistem ini dibawa Belanda ke Indonesia dan diterapkan dengan memberlakukan reglamen penjara. Dalam sistem kepenjaraan, tujuan pemidanaan adalah penjaraan, yaitu untuk membuat jera dan tidak lagi melakukan tindak pidana pada sistem pemasyarakatan. Diberlakukan 10 prinsip pemasyarakatan dengan tujuan pemidanaan, yaitu pembinaan, pembimbingan dengan tahapan orientasi, pembinaan, dan asimilasi. Tahap orientasi dimaksudkan agar narapidana mengenal cara hidup, peraturan, dan tujuan pembinaan atas dirinya. Tahap pembinaan dimaksud agar narapidana dibina dan dibimbing agar tidak melakukan lagi tindak pidana pada kemudian hari apabila keluar dari lembaga kemasyarakatan. Selanjutnya yang kedua, sistem pemasyarakatan baru pada tahun 1995 hingga sekarang. Walaupun sejak tahun 1946 Indonesia telah menganut sistem pemasyarakatan, belum ada dasar hukum yang berlaku. Dasar hukum dengan beberapa perubahan sejak tahun 1917 adalah reglamen penjara, yaitu suatu undang-undang yang tidak layak digunakan karena masih bersumber dari hukum kolonial. Pada tahun 1995 diberlakukan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan yang merupakan penyempurnaan pemasyarakatan yang masih berbau kolonial. Tujuan sistem pemasyarakatan baru adalah meningkatkan kesadaran narapidana akan eksistensinya sebagai manusia. Tampak adanya pergeseran pemidanaan dari sistem kepenjaraan ke sistem pemasyarakatan, kemudian berkembang ke sistem pemasyarakatan baru. Konsekuensi dari penggeseran-penggeseran adalah proses pemasyarakatan juga disesuaikan dengan pola pembinaan dengan berdasarkan tujuan pemasyarakatan yang dianut. Selanjutnya yang ketiga mengenai hakikat dan
prinsip-prinsip dasar pembinaan. Yang pertama ada diri sendiri, yaitu narapidana itu sendiri. Yang kedua, keluarga adalah anggota keluarga inti atau kerabat dekat, keluarga dekat. Yang selanjutnya ada masyarakat. Masyarakat di sini orang-orang yang di sekeliling narapidana pada saat masih di luar lembaga pemasyarakatan atau rutan dapat masyarakat biasa-biasa, pemuka masyarakat atau penjara setempat. Selanjutnya yang keempat ada petugas. Di sini petugas meliputi kepolisian, pengacara, petugas keagamaan, petugas sosial, petugas lapas, rutan, balai bispa, hakim, wasmat, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada tujuan pembinaan. Materi selanjutnya ada tujuan pembinaan. Di sini bertujuan agar terpidana tidak lagi mengulang perbuatan setelah menjalani pidana, yang sekaligus untuk melindungi masyarakat dari perbuatan melanggar hukum yang mungkin diulangi lagi. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.